Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan kedua di semester 2 ini, kita masih tetap akan membahas materi bab 3 yang berjudul Proses Kesejarahan Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu poin B dengan subjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang perlu antum ketahui, dalam pembahasan ini kita tidak akan membahasnya secara mendetail. Karena pada dasarnya materi ini sudah dibahas ketika kita membahas materi bab 1, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita sudah pelajari bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam sidang BPUPKI II tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Adapun kronologi dari sidang BPUPKI II ini yaitu pertama, pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal. Di antaranya adalah tentang lambang negara, tentang negara kesatuan, tentang sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Berikutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Lalu di hari berikutnya, tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Dan terakhir, tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar tersebut diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI II tersebut. Itulah secara singkat proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perjalanannya, rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati dalam sidang BPUPKI II ternyata tidak langsung disetujui oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Pada sore hari, tanggal 17 Agustus 1945, Dr. Randes Muhammad Hatta kedatangan utusan dari orang-orang Indonesia Timur. Utusan tersebut menyatakan penolakan orang-orang Indonesia Timur terhadap salah satu bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada bagian mana orang-orang Indonesia Timur tersebut menyatakan penolakannya? Yaitu pada alinea keempat, pada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut
oleh orang-orang Indonesia Timur diminta untuk dihapus. Dengan ancaman, jika kalimat tersebut tidak dihapus, maka orang-orang Indonesia Timur akan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru tadi pagi diproklamasikan kemerdekaannya. Adanya penolakan dari orang-orang Indonesia Timur tersebut kemudian oleh Dr. Andes Muhammad Hatta disampaikan di dalam sidang pleno PPKI, di mana dalam sidang pleno PPKI ini dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Muhammad Yusuf, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Dan dengan kebesaran hati dari tokoh-tokoh Islam tersebut, penolakan dari orang-orang Indonesia Timur tersebut akhirnya dapat diterima. Dengan alasan, para tokoh Islam tersebut lebih menginginkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, kita harus tahu, dari rancangan Undang-Undang Dasar tersebut, setelah ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar, bagian-bagian mana saja yang dirubah? Bagian pertama yang dirubah adalah kata mukadimah yang berasal dari bahasa Arab muqaddimah yang kemudian dirubah menjadi kata pembukaan. Bagian kedua yang dirubah adalah ana kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut dirubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, seperti yang tertulis dalam pasal 6 ayat 1. Kalimat tersebut diganti dengan mencoret kata dan beragama Islam. Lalu yang keempat, terkait penulisan poin kedua, maka poin pasal 29 ayat 1 pun dirubah. Yang semula negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itulah 4 poin perubahan dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disepakati oleh sidang BPUPKI sebelum ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Setelah dilakukannya perubahan atas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sidang tersebut menghasilkan 3 buah keputusan. 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itulah sejarah singkat dari proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah poin C dengan subjudul Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar, UUD 45 bersifat mengikat, baik terhadap pemerintah, lembaga negara atau pemerintahan, warga negara Indonesia, dan penduduk yang ada di Indonesia.
yang berarti elemen-elemen tadi wajib untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan di dalam UUD 1945. Yang kedua, sebagai hukum dasar, UUD 45 berisi norma-norma, yaitu sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus ditaati oleh semua warga negara dan semua pejabat negara dan pemerintah. Yang ketiga, merupakan sumber hukum tertulis tertinggi, di mana seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Arti penting dari UUD 45 yang kedua yaitu sebagai sumber hukum tertinggi. Sebagai sumber hukum tertinggi, aturan yang termuat di dalam UUD 45 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia secara hierarkis memiliki kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya. Semisal TAP MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi maupun perda kabupaten. Dari mulai TAP MPR hingga perda kabupaten tersebut, kedudukannya berada di bawah UUD 45 sebagai sumber hukum tertinggi. Dikarenakan kedudukan UUD 45 sebagai sumber hukum tertinggi, maka UUD 45 menjadi alat kontrol, yaitu untuk mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah yang tadi sudah disebutkan sudah sesuai tidak dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Semisal perda kabupaten apakah sudah sesuai dengan perda provinsi? Lalu perda provinsi apakah sudah sesuai dengan peraturan presiden? Peraturan presiden sudahkah sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan undang-undang? Lalu peraturan pemerintah apakah sudah sesuai ataukah belum dengan undang-undang atau TAP MPR atau bahkan dengan UUD 45 itu sendiri? Dan apakah undang-undang sudah sesuai ataukah belum dengan isi dari UUD 45? Itulah maksud dari Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi alat kontrol terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana sikap positif kita terhadap pelaksanaan UUD 1945. Sikap positif yang harus kita tunjukkan yaitu pertama, menghormati dan melaksanakan aturan lain di bawah UUD 45 termasuk tata tertib sekolah. Yang kedua, menyadari manfaat dari UUD 45. 3. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 45. Keempat, mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 45. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD 45. Keenam, menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa, para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara sesuai dengan UUD 45. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga antum dapat memahami materi tentang proses kesejarahan, perumusan, dan pengesahan UUD 1945. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mulai membahas materi bab 4 yang berjudul Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Dalam negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan hukum. Jika tidak demikian,
maka hukum hanya akan menjadi ilusi atau sebatas komoditi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.